Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya ingin berbagi tip ya, supaya nantinya bisa berbuah lebat. Dan saya ingin membagikan sedikit tips bibit kopi yang bagus ya. Ini jenis kopinya Arsada ya, Arsada. Jadi ini mulai berbentuk kopi ya, udah mulai buah. Ini jenis Arsada ya teman-teman. Nanti saya akan kasih trik sedikit cara perawatan batang ya, karena terutama adalah perawatan batangnya supaya nanti hasil kopinya itu bisa memuaskan ya teman-teman. Bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mau mencoba berkebun ya, bertani kopi ya. Karena bertani kopi sangat menjanjikan sekali teman-teman. Ini masih belum saya rapiin teman-teman, entresnya. Jadi masih semrawut ini ya. Ini nanti saya pilah ya teman-teman yang bagus. Ini jenis Arsada ya teman-teman. Jenis kopi Arsada. Oh iya teman-teman, ini tips sedikit ya teman-teman. Banyak sekali pegawai negeri beralih fungsi usaha itu bertani kopi ya teman-teman. Jadi sedikit tips informasi. Karena apa? Bertani kopi itu sangat menjanjikan sekali ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini calon buahnya ya teman-teman. Calon buahnya seperti ini. Nah ini teman-teman, ini calon buah ya. Ini kalau bahasa kami ini masih mata yuyu ya, mata yuyu. Ini Arsada ya teman-teman, jenis Arsada. Nah ini juga 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun udah segini teman-teman ya. Atas Arsada yang batangnya ini Robinson ya teman-teman. Jadi saya setek pakai bawahnya itu kopi Robinson, atasnya Arsada. Siapa tahu teman-teman berminat ya berkebun kopi ya, karena sangat mudah sekali, tergantung perawatan kita ya. Ini masih berkabut ya teman-teman. Tuh, kabutnya tebal sekali. Nah ini teman-teman, saya senangnya jenis Arsada pupus merah itu teman-teman. Dia tahan sekali sama cuaca ekstrim ya. Buahnya itu nggak gampang rontok. Ini musimnya bulan 5 ya teman-teman. Bulan 5 nanti udah mulai bisa dipanen ya. Ya kopi itu emang agak lama ya teman-teman, tapi hasilnya lumayan teman-teman. Sangat-sangat menjanjikan ya.
Ini 1 hektar ya teman-teman. Cuman posisi miring teman-teman ya, nggak datar ya, karena di pegunungan. Ini setekan semua teman-teman ya. Nah ini jenis Robinson teman-teman yang saya budidayakan ya. Nih, ini Robinson ya, jenis kopi Robinson. Ini buat batang bawah nanti teman-teman ya. Ini nanti dipotong segini, nanti stek. Karena kalau kopi Robinson itu cepat ya teman-teman. Nah ini yang udah mulai besar teman-teman ya, seperti ini ya. Ini udah mulai kelihatan besar ya. Sama ya teman-teman, arsada ya, arsada pupus merah juga. Untuk pertanian kopi ya teman-teman, jadi tergantung dari cuaca ya teman-teman ya. Kalau jenis kopi itu, kalau hujannya terlalu sering itu nggak bagus juga ya teman-teman ya. Jadi dia harus banyak panas ya, buahnya nggak rontok. Kalau musim penghujan itu banyak yang rontok ya teman-teman. Jadi faktor alam itu sangat berpengaruh sekali bagi tanaman kopi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini habis hujan ya, jadi bekabut. Jadi saya ingin berbagi tip ya sama teman-teman, khususnya petani kopi. Jadi saya ingin sistem perawatan ya, perawatan batang kopi. Jadi yang saya ingin praktekkan, cara merawat batang kopi supaya buah nggak rontok. Jadi gini teman-teman, ini batang kopi ini kan banyak sekali kipas ya, banyak sekali kipas. Jadi kipas ini harus dibuang ya teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman, harus dibuang semua. Nah seperti ini teman-teman.
Ini adalah kipas pengganggu ya teman-teman. Sangat berpengaruh sekali pada buahnya. Nanti kalau kebanyakan rontok buah kopinya. Nah, jadi yang sisain itu pokoknya aja teman-teman ya. Jadi pokoknya aja seperti ini. Usahakan pangkal batang ini bersih ya teman-teman. Jadi nggak ada kipasnya. Nggak ada kipas. Jadi buah kopinya nanti nggak terganggu ya teman-teman. Sini selalu bersih ya, supaya sinar matahari masuk ke. Nah, ini batangnya ya teman-teman. Batangnya itu usahakan jangan sampai ada tunas. Harus bersih ya teman-teman. Kalau masalah rumput teman-teman, kalau masalah rumput itu kita nomor 2 kan ya. Karena rumput itu enggak seberapa mengganggu. Jadi yang harus diutamakan adalah kebersihan batang ya teman-teman. Ini jenis kopinya Arsada ya teman-teman. Nah, ini kita buang juga ya teman-teman. Usahakan bersih ya teman-teman. Di pangkal batang ini harus bersih supaya sinar matahari bisa masuk. Nah, ini Arsada semua ya teman-teman ya. Ini buah pangkal ya teman-teman. Belajar buah ini baru 1 tahun. Jadi kalau masalah pemupukan teman-teman, pemupukan itu hanya sekedar apa ya? Kalau saya nggak pakai pupuk teman-teman ya, saya alami ya. Jadi tanpa kimia ya teman-teman ya, tanpa pupuk kimia ya teman-teman. Ini alami semua. Tergantung perawatan batang dan cuaca ya teman-teman. Kalau cuacanya bagus ya mudah-mudahan ya. Nah, ini 1 tahun, umur 1 tahun setekan ya. Udah belajar buah teman-teman. Udah belajar buah tuh. Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman bertani kopi dan sangat menghasilkan sekali ya. Ini tidak ada bayang ya teman-teman. Jadi khusus kebun kopi, nggak ada bayang. Jadi sinar matahari bisa full langsung ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya petani kopi ya, dimanapun Anda berada. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan contoh buat teman-teman yang ingin mulai bertani kopi ya. Karena bertani kopi sangat menguntungkan sekali teman-teman. Banyak pegawai negeri sekarang beralih fungsi ya, usaha bertani kopi karena hasilnya sangat lumayan. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Mungkin di video berikutnya saya akan memberikan inspirasi lagi tentang perkebunan kopi. Selalu dukung terus channel ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.